Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Piye kabare? Nelly Nayana Channel. Oke, jadi di Mendadak Podcast hari ini aku bakal wawancarain Pipit, teman satu kosku dan juga teman satu organisasi dan juga satu kampusku. Tema podcast hari ini adalah mahasiswa perantau dan Pipit ini adalah salah satu mahasiswa Unira yang merantau dari Lampung ke Malang. Jadi kita bakal tanya-tanya dia seputar gimana sih keseharian dia selama jadi mahasiswa Unira dan merantau dari Lampung ke Malang, terus juga perjalanan dia dan suka duka dia di Malang. Oke, kita mulai dari awal ya. Sehari-hari kamu ngapain aja sih, Pip, selama kuliah di Unira? Mungkin kalau sekarang kesibukannya lebih ke kuliah sama organisasi ya. Kuliah. Iya. Jadi kamu ngambil prodi apa sih di Unira, Pip? Kebetulan aku ngambil prodi PAI. PAI itu kamu ngambil prodi PAI emang karena kamu suka atau emang mau minat di situ atau gimana? Lebih ke ini sih ya, suruh orang tua. Oh, itu permintaan orang Ya, tua. permintaan orang tua. Dan kalau kamu sendiri, kamu kan yang ngejalanin. Iya. Sejauh ini gimana sih perasaan kamu jadi mahasiswa prodi PAI? Tidak terlalu berat ya, karena memang saya basicnya kan dulunya memang di pesantren. Kamu Jadi, sebelumnya mondok? Iya, Mondok di mana? di Nganjuk. Nganjuk. Iya. Oh, Nganjuk masih Jawa Timur kan ya? Masih Kamu mondok di Nganjuk berapa tahun sih? 5 tahun. 5 tahun itu berarti dari SMP kelas 2? Enggak, saya dari SMA. Kan di sana SMA-nya 4 tahun. Kemudian yang 1 tahun itu untuk ngabdi. 4, SMA 4 tahun? Iya. Karena yang 1 tahun itu buat penyesuaian kan, karena kita nggak mungkin langsung masuk terus bisa menyesuaikan sama anak-anak yang lainnya. Oh, jadi kamu dikasih waktu setahun untuk kamu nyesuaiin lingkunganmu dulu gitu? Iya. Keren ya berarti Kak pondoknya. Pondok apa sih namanya? Pondok Modern Darul Ihsan. Wih, keren. Terus setelah itu kamu 5 tahun di Nganjuk. Itu berarti kamu pertama kalinya merantau gitu ya? Istilahnya gitu. Iya, pertama kali merantau karena dari kecil sampai SMP pun saya kan nggak pernah keluar desa ibaratnya. Soalnya sekolah juga depan rumah. Mungkin keluar ya cuma sekedar main. Terus pas pertama kali merantau itu kamu diantar orang tua nggak sih? Tentu diantar, tapi cuma sama bapak ya. Sampai cuma ditemenin selama 1 minggu mungkin. Terus habis itu ditinggal 1 minggu tuh di pondok? di pondok. Iya. Baru masuk pondok terus ditinggal pulang karena ya memang juga ada kerjaan sih orang tua di sana. Oh, ngajar itu ya? Bukan, kalau bapak saya lebih ke ini sih ngajar ngaji mungkin kalau malam, terus kalau paginya ya bercocok tanam. Nah, kamu ngambil PAI selain permintaan orang tua misalnya, kenapa sih orang tua kamu nggak nyaranin PAI? Nggak misalnya, kamu minatnya apa sih sebenarnya? Seandainya kamu bisa milih sendiri, kamu pengen ambil prodi, kamu pengen ambil prodi apa? Kalau saya sendiri sih pengen ilmu pemerintahan ya, kalau enggak itu psikolog. Kenapa dua itu jadi hal yang kamu pengenin banget? Karena apa ya, kalau ilmu pemerintahan itu emang dari kecil kan saya suka banget lihat apa ya, kayak dunia perpolitikan gitu. Ada satu politikus yang benar-benar saya fans sama dia, itu yang membuat saya kayak tertarik, oh ya saya Kagum pengen, gitu sama ya dia. saya pengen terjun ke dunia politik gitu. Sampai sekarang pun masih. Cita-cita kamu, kenapa kamu pengen ke politik itu? Pengen apa sih? Saya jujur saya pengen jadi menteri agama sih. Wow, semoga terwujud ya. Tapi itu kan agak berhubungan sama kamu sebagai PAI sebenarnya. Bisa Iya. kan ya sebenarnya? Bisa sebenarnya, kalau mungkin ya lanjut S2 PAI mungkin. Iya. Terus kalau psikolog, kenapa kamu tertarik buat ngambil prodi psikologi? Karena
saya juga orang yang tertarik dengan sifat-sifat manusia ya. Saya suka banget mengamati orang-orang. Maksudnya bisa kayak kumpul gitu. Saya emang diam, cuma saya diamnya itu kayak memperhatikan, oh orang ini ternyata gini seperti itu. Jadi dari diemmu itu ada sesuatu yang kamu amati lah. Iya. Misalnya gitu. Keren. Terus kata kamu selain kuliah kamu juga kesehariannya aktif organisasi. Iya. Kamu ikut organisasi intra apa ekstra kampus? Kalau saya sih ikut ekstra ya. Ekstra. Intra nggak masuk atau gimana? Nggak ikut atau gimana? Dulu pernah. Dulu Tapi pernah. sekarang vakum. Oh, vakum. Iya. Terus ekstra kamu ikut organisasi apa? Ikut GMI. Lah, kenapa maksudnya dibanding intra yang mungkin UKM juga banyak di sana, kenapa kamu lebih milih untuk aktif organisasi ekstra yang fokusnya kan nggak di dalam kampus tapi malah di luar kampus kan? Iya. Kenapa? Karena yang pertama saya tuh tertarik karena emang di situ itu kayak masih menyangkut sama dunia perpolitikan ya. Dia membahas kayak ideologi negara seperti itu. Makanya saya tertarik banget. Yang kedua kayak diberi wadah gitu. Maksudnya siapa aja boleh berpendapat, tidak dibatasi lah ibaratnya seperti itu. Berarti sebenarnya salah satunya juga kenyamanan ya. Maksudnya kalau untuk diwadahi sebenarnya kan di kampus juga diwadahi. Iya, diwadahi. Bahkan ada UKM PIB, tapi untuk kamu sendiri merasa lebih nyaman di UKM ekstra ini, GMN ini. Iya, benar. Selain itu mungkin ada yang buat kamu kayak aku cocok emang di sini, emang kayak udah buat aku nyaman banget gitu loh. Iya. Apa? Karena di situ kayak nggak membedakan antara senior dan junior, jadi mereka ibaratnya membaur jadi satu lah. Ada saatnya mereka bercanda, ada saatnya mereka serius, seperti itu. Terus apa sih yang kayak daya tarik yang kamu pengen lanjutin, mungkin kayak di game ini aku ngerasa kayaknya aku pengen ngembangin ini deh, kayaknya ini cocok deh di aku, kayaknya kalau ini diterusin aku pelajarin ini kayaknya ini keren banget sih. Apa sih? Kayak lebih pengen ngembangin apa ya? Lebih pengen ngembangin ini sih, cara berpikir. Cara berpikir yang mungkin rasional. Terus juga lebih kritis ya mungkin. Ya, lebih kritis. Critical thinking gitu ya. Iya. Itu sih malah nggak cuman kamu, pasti aku juga pengen kayak kita sebagai mahasiswa jadi punya pemikiran yang lebih positif juga kan ya. Iya. Terus setelah itu kamu lulus dari Nganjuk, kamu langsung ke Malang berarti? Enggak juga sih, saya sempat dipulangkan. Dipulangkan ke Lampung Iya, berarti? di Lampung. Kenapa? Maksudnya kan waktu itu masih musim corona. Terus habis itu kan dipulangkan otomatis semua, karena semua pondok juga kan harus diliburkan, jadi nggak ada orang sama sekali. Terus saya udah 3 bulan di rumah. Terus habis itu sebenarnya saya nggak ada niat kuliah sih, kayak saya tuh masih pengen kayak apa ya, cari pengalaman, main-main jalan, tapi ya sambil belajar ibaratnya gitu, belum benar-benar yang kayak jadi mahasiswa gitu, belum pengen sih. Terus tapi akhirnya saya disuruh main ke Malang sini, terus akhirnya daftar di sini. Lah, selama 3 bulan itu kamu, maksudnya ada nggak sih usaha kamu untuk ngabisin waktu kamu di rumah, kamu ngapain aja sih? Kalau buat saya sendiri, karena ibu saya pinter buat kue, jadi ya kayak Ngebantuin? ya ngebantuin seperti itu. Kayak apa ya, suka aja deh masak-masak. Terus nambah ilmu selama kamu 3 bulan gak ngapa-ngapain, kamu usahain apa sih? Misalnya kayak belajar apa tuh, mungkin daftar les atau apa? Pernah sih daftar les, tapi itu waktu pengabdian ya. Itu di Pare, Kediri. Saya coba beasiswa Kampung Inggris itu? Ya, kampung Inggris. Cuma ya belum rezeki aja sih. Iya. Emang rezekinya kayaknya di Dira. Terus berarti emang kan awalnya kata kamu nggak niatan kuliah malahan ya? Iya. Terus kamu mau apa? Kayak lebih pengen kerja aja dulu gitu sih. Kerja? Iya. Kerja apa? Jadi guru? Karena kan kamu pernah pengabdian setahun. Enggak sih. Kayak malah pengen ke itu sih, barista. Barista? Oh, jadi pembuat kopi gitu ya? Iya. Kenapa? Kamu suka kopi atau gimana? Oh, banget sis. Kopi apa yang sampai sekarang mungkin kayak ini kopi terenak sih yang pernah aku makan, pernah aku minum?
Kalau untuk kopi sendiri tuh ya kopi asli itu. Kalau di Lampung kan saya punya kebunnya sendiri, jadi ya kayak giling sendiri itu ya hasil kayak alami gitu ya, kopi hitam kopi bubuk itu. Terus di sini mungkin Kalau di sini kopi Simbah ya. promosi. Ya emang bener apa ya kayak punya khasnya sendiri, apalagi yang kopi susu. Tapi kopi Simba jadi ngomongin kopi Simba. Tapi kopi Simba kan emang kayaknya biji kopi juga ya. Iya, itu asli ya? biji kopi asli yang maksudnya kalau kita pesen ya langsung digiling, jadi nggak sebelumnya digiling dulu itu enggak. Jadi kalau ketika kita pesen ya Jadi itu yang nggak ngilangin cita rasanya. iya. Siapa yang bisa. punya? Bunga Ali dong. Iya. Oh jadi awalnya kamu daftar terus pengen jadi barista. Barista kamu pernah gak sih nyoba-nyoba lamar kerja jadi barista gitu? Sejauh ini belum sih ya, karena memang lingkup kehidupanku kan dulu di pondok terus. Mungkin kan juga jarang bisa keluar, orang HP pun mungkin jarang pegang ya, karena dikumpulkan itu juga. Jadi ya belum pernah sih nyoba-nyoba daftar kayak gitu. Kayak cari lowongan kerja Iya. tuh belum. Belum. Terus setelah itu kamu pindah ke Malang? Atau Iya. emang? Oh, kamu ke Malang emang tujuannya mau kuliah itu? Enggak, kayak pengen main aja gitu, pengen tahu Malang itu kayak gimana. Saya kan belum pernah ke Malang gitu loh. Jadi kebetulan saya ke Malang kan ke ini rumah kenalannya bapak saya. Terus akhirnya dibilangin di Unira itu masih dibuka kalau mau daftar jadi mahasiswa. Kan kalau yang kampus-kampus lain kemarin udah tutup ya, makanya saya nggak coba daftar SNMPTN, SBMPTN juga enggak. Kayaknya udahlah coba, ternyata ada di situ. Berarti tiba-tiba ada keinginan kayak pengen kuliah gitu nggak sih? Iya sih ada sih kayak oh iya kayaknya emang udah punya kuliah gitu ya udah. Jadi ada pemikiran itu terus daftar di Unira. Kamu daftar di Unira reguler apa beasiswa? Beasiswa Beasiswa apa? Kartu Indonesia Pintar. KIP kuliah. KIP kuliah. Oke, terus selama itu, misalnya kan fase kamu tiba-tiba pengen kuliah, kamu ngurus pendaftaran, kamu bahkan daftar beasiswa, kamu gelombang berapa sih? Gelombang 3. Gelombang 3, gelombang 3 aja biasanya kan kalau di kampus apalagi Unira, gelombang 3 itu kemungkinan beasiswa kan dikit banget sih. Gitu ya. Terus kok bisa kamu ngurus itu? Kamu ngurus sendiri atau dibantuin? Kalau untuk ngurus sendiri saya urus sendiri, cuma kalau kayak ngumpulin berkas-berkas itu ya masih kayak dibantuin gitu, ngumpulin jadi satu gitu. Dibantuin sama Ini teman bapak saya. Oh, berarti baik juga ya beliau ini udah numpangin. Lah, kamu tinggal di situ selama itu sebelum ngekos ini? Sebelum kos mungkin sekitar 3 bulan ya. 3 bulanan. Terus kenapa kamu tiba-tiba kayak milih ngekos? Ya gimana ya, yang namanya hidup di rumah orang juga kan pasti ada enak dan tidak enaknya. Jadi ya udahlah milih ngekos sekalian. Saya juga pengen belajar hidup mandiri gitu loh. Maksudnya mandiri tuh kayak mikir oh ya besok itu kayak di kos kan besok mikir besok mau makan apa, mau masak apa misalnya gitu. Tapi kalau di pondok atau di numpang di rumah orang kan masih ya udah besok masakin udah ada gitu loh. Dan sungkan juga ya biasanya tinggal di rumah orang. Sungkan. Terus kamu ngekos, itu orang tua setuju gak sih? Awal kamu minta kayak aku ngekos aja daripada tinggal di rumah teman bapak gitu. Jujur aja sih pertamanya sih enggak sih, karena ya karena memang kayak ya malah ini gimana ya, pergaulannya cukup bebas sih menurut saya. Ya lumayan Ya, lah. lumayan. Mungkin yang ditakutkan ya seperti itu, tapi sekali lagi saya yakinkan kalau saya itu bisa menjaga kepercayaan dan akhirnya saya dibolehkan untuk ngekos. Kan kita cukup dewasa untuk mengerti batasan kan. Iya. Terus ini mungkin salah satu hal yang buat saya penasaran pribadi dan semoga teman-teman juga pasti penasaran. Gimana sih suka dukanya jadi mahasiswa perantau di Malang? Bahkan ini sebenarnya bukan kota Malang banget, dan kenapa kamu bisa nyasar ke sini kan itu udah hal yang paling unik lah ya. Iya. Gimana sih suka dukanya di sini sendirian? Kamu punya keluarga nggak di sini? Nggak ada sih kalau untuk di Jawa Timur, kalau di Jawa Tengah ada. Jawa Tengah ada. Jawa Tengah di mana? Di daerah Solo. Solo. Berarti pernah nggak sih kamu pulang ke Solo? Dulu waktu masih di pondok mungkin saya selama 5 tahun
3 kali pulang sana. Lumayan lah ya. Lah, kayak tempat cerita gitu nggak sih? Ada nggak sih tempat cerita kamu kayak pas kamu lagi down-downnya, mungkin lagi ngerasa kayak butuh rumah nih untuk pulang? Ada nggak sih kayak gitu? Ada. Ya itu sahabat-sahabat saya di Nganjuk itu. Mungkin kalau kayak saya merasa capek gitu, mungkin tanpa saya harus cerita sama mereka, saya udah pulang ke Nganjuk aja terus ketemu sama mereka tuh kayak udah beban tuh udah hilang banget gitu. Berarti mereka tuh kayak tambahan energi buat Iya, kamu benar gitu ya? banget. Lah, gimana sih suka duka kamu selama jadi mahasiswa perantau ini? Kalau sukanya itu apa ya? Kayak kita tuh bertemu dengan orang banyak, terus dia dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa, pokoknya banyak banget. Terus apa ya? Kayak menjadi daya tarik tersendiri gitu buat saya bertemu orang baru itu. Kalau dukanya ya itu karena kita kan apa ya, hidup sendiri di kota orang, mungkin ada titik di mana kita kayak ngelihat orang sama, misalnya ngeliat anak sama orang tuanya kayak iri gitu. Oh, aku nggak bisa kayak gitu, kayak dianterin ke sekolah apa gimana. Tapi ya balik lagi ke oh ya emang ini kan niat saya pengen ngejar cita-cita saya gitu kan. Jadi ya just it's okay. Kangen gak sih sama orang rumah? Kangen banget, tapi saya jarang banget menunjukkan, bahkan saya jarang telepon ya. Kalau nggak ditelepon bulan mungkin saya nggak telepon sih. Kenapa? Kayak Takut nangis. Iya sih, lebih ke situ sih. Kayak bahkan dibilang saya itu udah kayak nggak pengen pulang gitu, kerasan padahal pengen banget pulang. Cuma kan mikir lagi, bahkan kalau kita pulang itu semua sakunya bisa buat makan di sini. Jadi ya udahlah, pulangnya nanti kapan-kapan kalau ada rezeki banyak ataupun waktu Idul Fitri. Berarti sebagai anak perantau bahkan untuk pulang pun itu masuk hitungan ya? Iya, benar banget. Karena mungkin kita pulang itu pun nggak cukup uang 1 juta itu pulang pergi. Berapa kira-kira? Mungkin ada 1 juta, 2 juta kurang. Lah dari sini ke mana? Lampung itu naik pesawat, kapal atau bus? Kalau saya sih naik bis ya. Naik bis. Saya suka banget sama Dia bis. suka banget. Teman-teman yang nggak tahu dia suka banget sama bus. Jadi kalau ada setiap bis lewat saya kayak bener antusias gitu. Naik bus berarti ada jalurnya atau gimana? Iya, ada jalurnya. Jadi bis itu nanti kalau mungkin sampai di Pelabuhan Merak itu nanti kan kita nyebrang laut. Dan bis itu masuk ke kapal. Masuk kapal. Kapal dari Pelabuhan Merak ke Lampung Pelabuhan berapa jam? Bakauheni itu cuma 3 jam. 3 jam. Berarti selama perjalanan dari Malang naik bus ke sana berapa hari? Dari Malang sampai ke itunya, pelabuhan. Mungkin kalau dari Malang bisa 2 hari ya. Oh, lumayan lama Iya, ya. kalau dari Nganjuk aja udah 1 hari, dari Malang mungkin 2 hari ya. Terus abis itu baru naik kapalnya yang cepet ya berarti lamaan di jalan naik mobil. Iya. Daripada Iya. Karena memang kan Pelabuhan Merak sama Bakauheni dekat, cuma 3 jam. Selat Sunda. Itu kesana sendiri atau Sendiri. Oh, sendiri. Enggak pernah nggak sih dijemput orang tua selama di perantauan terus dijemput ayo pulang bareng? Enggak, saya enggak pernah mau dijemput karena mikirnya itu tadi biaya akan apa ya, kayak nambah gitu loh. Jadi daripada buat jemput mendingan buat tambahan uang saku aja gitu. Saya mending gitu sih. The real Sarina. Yang penting kalau perjalanan itu niatnya kita nggak mau apa, kita nggak berniat jelek juga, kita nggak akan dijelekin sama orang gitu aja sih. Tapi ada nggak sih kayak ketakutan? Aku pribadi kalau misalnya pulang sendiri kayak aduh ini nggak kenal, takut dia apa-apain. Enggak sih kalau aku, kayak yang penting apa ya, kalau aku sih ya kalau mau diajak ngobrol ya ngobrol gitu biasa. Cuman kalau yang udah kayak mulai gimana gitu ya wes gak usah dilanjutin gitu. Berarti ada juga yang kayak ngelecehin secara verbal gitu nggak sih? Ada, pasti ada. Cuma kan ya tinggal kita menanggapinya bagaimana. Biasanya kalau nggak ditanggapin berarti berhenti. Iya, berhenti. Iya. Terus ini mungkin belum terakhir tapi temennya terakhir.
apa sih pesan dan kesan kamu untuk teman-teman yang mungkin ngerantau juga dari jauh, atau mungkin mau ngerantau, mau kuliah di Malang? Kan Malang salah satu kota pendidikan yang biaya hidupnya kan cukup murah kan ya, Iya. hitungannya. Apa sih pesan-kesan buat mereka? Kalau pesannya untuk yang nggak buat ngerantau ya lebih semangat lagi sih, terus lebih harus bisa mengendalikan diri karena memang godaannya banyak banget ya. Kita hidup bebas seperti ini, terus kita juga hidup tanpa pantauan orang tua, harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Terus untuk yang masih mau merantau, pengen ada niatan merantau tapi masih ragu, nggak apa-apa, nggak usah ragu karena tidak ada batasan untuk cita-cita. Terus cobalah untuk menjelajahi circle yang baru. Jangan itu aja karena kamu nggak akan dapat apa-apa kalau kamu terus berdiri di situ. Dan Kecuali dunia kamu luas bekerja. ya. Iya, dunia luas banget. Oke, ini terakhir sebelum ditutup, 3 kata yang ngegambarin seorang Pipit. Berdikari, berani, bersahabat. Oke, terima kasih untuk Pipit yang udah mau masuk ke mendadak podcast pertama saya. Terus kemudian semoga bisa muncul di podcast-podcast selanjutnya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih, Pit. Sama-sama.